Oke, kita lanjutkan pergaulan kita setelah UTS. Mohon maaf terjeda oleh beberapa hal sehingga baru kali ini kita mulai. Salah satunya karena persalinan istri ya. Jadi saya harus menemani istri bersalin dan mendampingi istri dan anak saya di rumah sakit. Oke, kita lanjut ke kuliah kita ya. Semoga bisa terus menyimak. Topik pada kesempatan kali ini adalah institusi dan pasar keuangan internasional. Jadi, pasar uang internasional. Itu yang akan kita bahas. Jadi, saya ingatkan lagi bahwa perdagangan internasional berbicara dari sudut pandang pebisnis, dari sudut pandang pengusaha yang ingin terjun atau bersaing di pasar atau di dunia perdagangan di pasar internasional ya. Ini yang harus diingat selalu. Oke, kita lihat ke halaman berikutnya. Perdagangan internasional atau ekspor impor meniscayakan penggunaan mata uang asing. Jadi ini yang menjadi inti permasalahan kita, yaitu bagaimana agar proses ekspor dan impor bisa berjalan dengan lancar. Tidak lain dan tidak bukan, kita harus bisa mengelola mata uang kita ya dengan baik. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya volume perdagangan, maka semakin terbuka juga peluang terkena resiko-resiko akibat perbedaan mata uang atau nilai tukar. Nah, jadi ternyata tukar-menukar uang asing terutama dalam rangka ekspor dan impor atau dalam rangka investasi memiliki resiko-resiko. Nah, inilah yang akan kita bahas berkaitan dengan pasar uang internasional atau pasar uang global. Di sisi lain, pasar uang internasional seringkali memberikan peluang investasi dan pendanaan yang lebih ringan daripada pasar domestik. Jadi ada dua sisi mata uang yang saling bertentangan dari pasar uang internasional. Satu, dia bersifat positif, yaitu kita punya kesempatan untuk tukar-menukar mata uang asing, tetapi sisi negatifnya adalah ada resiko-resikonya. Nanti akan kita lihat resiko-resikonya, ya. Apa itu international capital market atau apa itu pasar uang internasional? Definisinya seperti ini. Dia adalah sistem yang mendistribusikan sumber daya keuangan dalam bentuk hutang, debt, dan modal equity berdasarkan pemanfaatannya yang paling efisien. Jadi, sumber daya keuangan tidak hanya falas tadi ya, tapi juga ada berupa hutang, surat hutang, dan modal atau saham. Jadi di sana yang ingin saya sampaikan adalah pasar uang internasional ternyata tidak hanya tukar-menukar uang saja, tetapi dia juga tukar-menukar atau jual beli surat-surat berharga yang skalanya internasional. Nah, itulah yang disebut pasar uang internasional. Jadi, batasannya harus diperluas, bukan hanya memperdagangkan mata uang asing atau tukar-menukar mata uang asing, tapi juga memperdagangkan surat-surat berharga. Contohnya di sini adalah hutang dan modal. Tentu saja bentuknya adalah surat berharga ya, bukan hutang dalam arti saling hutang menghutangkan seperti kita pergi ke bank, tapi dalam pemahaman kita memperjualbelikan surat berharga, surat tanda kita memberikan hutang ya, misalkan bond atau surat utang negara, foreign debt, atau saham. Ya, bisa surat utang, bisa saham, bisa surat utang negara, atau surat utang biasa, obligasi ya, obligasi, surat utang atau obligasi. Jadi itu yang perlu dipahamkan. Fungsinya apa? Satu, tadi sudah sedikit disebutkan, fungsi pasar uang internasional adalah tempat di mana kita bisa tukar-menukar mata uang asing. Dua,
tempat di mana kita bisa melakukan lindung nilai terhadap efek buruk fluktuasi nilai tukar. Oke, jadi dua sisi mata uang dari pasar uang internasional, dua sisi baik dan buruk dari pasar uang internasional saya tambahkan lagi. Selain tadi sudah disebutkan resiko dan adanya resiko dan sisi positifnya adalah adanya kesempatan untuk tukar menukar. Sisi negatifnya yang lain adalah, sisi positif yang lain adalah bisa sebagai lindung nilai terhadap efek buruk fluktuasi nilai tukar. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke. Sekarang kita konteksnya adalah capital ya, modal. Sekarang fokusnya adalah modal. Capital market, pasar modal internasional. Manfaatnya apa? Memperluas jangkauan distribusi modal. Kalau kalian adalah investor skalanya dunia atau perbankan yang skalanya internasional, maka funding-funding yang dilakukan tidak hanya skala nasional tapi internasional. Tidak hanya di Indonesia tapi juga membiayai proyek-proyek di luar negeri. Kalau bank di Indonesia membiayai proyek-proyek jalan tol di Indonesia atau proyek bandar udara di Indonesia, kalau kita masuk ke capital market, maka misalkan Bank Mandiri bisa membiayai proyek-proyek di luar negeri, di Malaysia, di Filipina, dan di seluruh dunia. Kemudian tingkat suku bunga yang lebih rendah ya, karena apa? Karena setiap negara memiliki keunikan masing-masing, memiliki keunggulan masing-masing. Apabila Indonesia sedang resesi, belum tentu Singapura sedang resesi. Apabila Jepang sedang meningkat ekonominya, belum tentu Cina sedang meningkat ekonominya. Sehingga sebagai seorang manajer investasi, international capital market bisa menjadi tempat untuk kita memilih dan memilah mana yang return-nya paling baik, mana yang tingkat suku bunganya lebih rendah. Oke, kalau tingkat suku bunga lebih rendah, kalau kita sedang mencari, ya. Jadi kita mencari di pasar internasional, funding mana, modal mana yang tingkat suku bunganya lebih rendah. Tapi kalau kita sebagai investor, maka kita mencari tingkat suku bunga ya dalam tanda kutip yang paling tinggi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah resiko yang relatif lebih kecil bagi pemberi pinjaman. Oke, ya tadi ya. Jadi kita sebagai pemberi pinjaman atau investor atau bank yang ingin menyalurkan uangnya untuk funding di luar negeri, resikonya lebih kecil. Mengapa? Karena pelaku pasar di pasar modal internasional lebih banyak. Ingat-ingat pelajaran mikroekonomi, ketika pasar itu mendekati sempurna, banyak pembeli dan banyak penjualnya, maka harga cenderung kompetitif. Maka ketika kita terjun ke pasar internasional di mana pelaku pasarnya banyak dan saling memahami strategi masing-masing, maka return cenderung tinggi dan resiko cenderung rendah ya, karena ada persaingan. Jadi mengapa resikonya lebih rendah, relatif lebih rendah karena ada persaingan. Kemudian mengapa berkembang pesat ya? Satu, perkembangan teknologi. Oke, dan sekarang kita bisa menukar uang dalam hitungan detik menggunakan ponsel pintar kita. Saya misalkan mengirimkan uang dari Indonesia ke Inggris menggunakan, ambil contoh misalkan DBS, Bank DBS dengan DBS Mobile. Dalam hitungan 1 menit, 2 menit,
itu kita bisa mengirimkan sekaligus menukarkan uang rupiah ke pound sterling dalam hitungan detik. Itu karena teknologi. Kemudian deregulasi. Mengapa deregulasi membuat capital market berkembang cepat? Karena apa? Karena memberi kesempatan investor dari manapun untuk masuk ke pasar tersebut. Jadi regulasi adalah aturan, deregulasi mengurangi aturan. Semakin longgar aturan dalam arti setiap investor, maksudnya setiap orang cenderung memiliki keleluasan untuk masuk ya, ke pasar tersebut, atau dalam kata yang lain, dalam penjelasan yang lain bisa dijelaskan bahwa deregulasi membuat aturan masuk gitu ya, syarat-syarat sebuah institusi keuangan masuk ke dalam pasar uang internasional itu menjadi lebih sedikit, maka perkembangannya semakin cepat. Sama seperti misalkan deregulasi itu seperti kalau kita nonton bola, kalau tiketnya mahal, kemudian masuk harus menunjukkan kartu identitas, tidak boleh membawa tas, tidak boleh membawa makan minum, kemudian tiket maksimal boleh membeli tiket maksimal 2 tiket, kemudian tidak boleh menggunakan alas kaki yang keras, tidak menggunakan jaket, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu membuat penonton repot dan ribet untuk masuk ke stadion untuk nonton sepak bola. Tetapi kalau ada deregulasi, aturannya dikurangi, saya yakin atau kita bisa melihat bahwa semakin banyak orang yang bisa masuk ke stadion sepak bola. Misalkan tiketnya didiskon 50%, satu orang bisa membeli 5 tiket, tidak ada aturan mengenai pakaian yang harus digunakan ketika masuk, tidak ada pemeriksaan tas, dan seterusnya, maka akan lebih banyak orang yang masuk ke stadion. Dan itu adalah contoh deregulasi. Yang ketiga adalah inovasi instrumen-instrumen keuangan. Ya, inovasi instrumen keuangan dalam contoh yang paling gampang, dahulu kita ingin transfer uang harus ke ATM atau bahkan harus ke bank. Sekarang kita bisa transfer menggunakan HP. Dalam beberapa menit sudah terkirim. Dahulu kalau kita ingin investasi saham, harus pakai broker, harus ke bursa efek, harus izin sini, harus izin situ, terus harus minimal investasinya sangat tinggi, ya 1 lot. Kita beli biasanya saham itu lot-lotan, 1 lot itu 1.000 lembar saham. Maka kalau harga 1 lembar saham misalkan 5.000, ya tinggal dikalikan. Nah, itu kan contoh bagaimana keadaan dahulu ketika kita berinvestasi. Tapi sekarang karena ada inovasi, kita bisa investasi dari jumlah yang paling sedikit, misalkan 100.000, sekarang bisa investasi baik di portofolio reksadana maupun di saham. Oke, ini mekanisme pembayaran. Jadi pembayaran internasional selain melibatkan broker juga melibatkan bank-bank. Oke, nanti ketika kita membahas mengenai impor ekspor akan dibahas lebih detail mengenai bank ini ya. Oke. Tadi pasar modal, sekarang pasar mata uang asing ya. Oke. International capital market tadi, sekarang foreign exchange market, pasar mata uang asing. Jadi pasar modal internasional dan pasar mata uang internasional saling berkaitan. Pasar modal internasional atau pasar uang internasional keseluruhannya, bisa pasar modal, bisa pasar uang. Nah, sekarang kita fokus ke pasar uang. Definisinya, dia adalah sebuah mekanisme di mana mata uang asing diperdagangkan.
lokasinya di bank, jadi tidak di pasar fisik, misalkan seperti pasar Ciawi, tidak. Objek yang dipertukarkan mata uang, draft atau cek, atau kontrak jual beli. Ya, kontrak jual beli di sini adalah masuk juga ekspor impor ya. Nanti di pembahasan ekspor impor kita bisa lebih dalam, di mana bukti bahwa kita sudah mengirimkan barang, ya, bukti bahwa kita sudah ekspor, itu bisa diperjualbelikan. 4. Pelakunya adalah korporasi, perusahaan, bank, dan perorangan.